Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Emma Pratiwi, asal PT Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kelas 2A PGSD, NIM 20200150334. Tanggal pelaksanaan 29 April 2021 sampai 5 Mei 2021. Jam pelaksanaan 16.30 sampai 22.30. Jadwal pelaksanaan. Yang pertama, download tracker. Sabtu 1 Mei 2021. Yang kedua, mempelajari tutorial tracker. Sabtu 2 Mei 2021. Merekam kembali gerak mobil bertenaga angin. Sabtu 2 Mei 2021. Yang keempat, melakukan percobaan dan menganalisis gerak mobil menggunakan tracker. Sabtu 2 Mei 2021. Yang kelima, mengerjakan diskusi di LKM dan memindahkan data ke LKM. Sabtu tanggal 2 Mei 2021. Membuat video presentasi. Sabtu 2 Mei 2021. Mengupload video presentasi. Rabu 5 Mei 2021. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang pertama solder, berfungsi untuk membuat lubang, jumlah 1. Yang kedua, software tracker atau download di HTTPS. Fungsinya menganalisis gerak mobil melalui video. Yang ketiga, botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan lain. Berfungsi untuk membuat bodi mobil. Yang keempat, sedotan plastik. Berfungsi untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon, berjumlah 3. Yang kelima, tusuk sate atau sumpit atau lidi untuk membuat poros roda, berjumlah 2. Yang keenam, tutup botol atau roda mainan bekas atau sandal karet bekas yang berfungsi untuk membuat roda, berjumlah 4. Yang ketujuh, balon karet, berfungsi untuk membuat mesin atau pendorong yang berjumlah 1. Selanjutnya, hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 3 berikut tabel yang sudah jadi. Selanjutnya, diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Gambarnya seperti itu, gaya dan kecepatannya. Yang kedua, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Benda dikatakan bergerak karena benda diberi gaya dan mengalami perpindahan. Hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah berbanding lurus. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin cepat kecepatan gerak benda. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin lambat kecepatan gerakannya. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik
hubungan antara gaya dan usaha. Grafiknya seperti yang ada di gambar tersebut. Yang keempat, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Benda dikatakan melakukan usaha jika benda dikenal gaya dan mengalami perpindahan. Hubungannya adalah semakin besar gaya yang diberikan terhadap benda, maka akan menghasilkan energi yang besar juga. Namun apabila semakin kecil gaya yang diberikan terhadap benda, maka usaha yang dihasilkan juga semakin kecil. Yang kelima, hasil pengamatan kegiatan 3. Buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Hasil dari grafik usaha dan energi kinetik seperti gambar tersebut. Yang keenam, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Setiap benda bergerak pasti memiliki energi kinetik yang dipengaruhi oleh kecepatan. Semakin besar energi kinetiknya, maka kecepatan yang dimiliki benda juga semakin tinggi. Energi dari suatu benda bergerak muncul karena adanya usaha yang diberikan. Yang ketujuh, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan gerakannya menjadi 10 m/s. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Diketahui M sama dengan 5 kg, T2 F FO 0 am/s, FT 10 m/s. Ditanya F. Jawabannya percepatan A sama dengan FT dikurangi FO per T. 10 dikurangi 0/2, 5 m/s pangkat 2. Jadi gaya F sama dengan M kali A sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 N. Benda dikatakan bergerak karena benda diberi gaya dan mengalami perpindahan. Hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah berbanding lurus. Jadi semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin cepat kecepatan gerak benda. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin lambat kecepatan gerakannya. Setiap benda bergerak pasti memiliki energi kinetik yang dipengaruhi oleh kecepatan. Semakin besar energi kinetiknya, maka kecepatan yang dimiliki benda juga semakin tinggi. Energi dari suatu benda bergerak muncul karena adanya usaha dan usaha yang diberikan. Yang ke-8, sebuah mobil memiliki massa dan berdaya. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Diketahui M besar sama dengan M kecil, D besar sama dengan P, F sama dengan 0, T sama dengan 2 second. Ditanya FT. Jawabannya adalah P sama dengan W per T, P sama dengan F titik S per T. P sama dengan M titik A per S, M titik A titik S per T. P sama dengan M kali FT pangkat 2 per 2T sama dengan 2 PT. Kesimpulan.
Benda dikatakan bergerak, kesimpulannya adalah benda dikatakan bergerak karena benda diberi gaya dan mengalami perpindahan. Hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah berbanding lurus. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin cepat kecepatan gerak benda. Namun sebaliknya, semakin kecil yang diberikan kepada benda, maka semakin lambat kecepatan gerakannya. Setiap benda bergerak pasti memiliki energi kinetik yang dipengaruhi oleh kecepatan. Semakin besar energi kinetiknya, maka kecepatan yang dimiliki benda juga semakin tinggi. Energi dari suatu benda bergerak muncul karena adanya usaha yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.